tidak efektif dan efisien pekerjaannya. Misalkan selalu tugas itu dikerjakan, misalkan kalau atasan nanya. Dalam manajemen pendidikan Islam tidak begitu. Tugas kalau dilaksanakan ya sesuai dengan apa yang SOP-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Para mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati dan semoga Allah senantiasa memuliakan dan memberkahi kita semua, baik yang semester 3A maupun B. Semoga semuanya Allah anugerahkan kesehatan yang sempurna, kemudahan hidup, kelancaran berbagai aktivitas kita semua. Para mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan, insya Allah pada penyampaian materi pada kesempatan hari ini untuk melanjutkan daripada mata kuliah ayat-ayat Al-Quran terkait dengan manajemen pendidikan Islam. Insya Allah kita masuk kepada pertemuan kedua. Insya Allah pertemuan kedua kita akan membahas tentang bab kedua, yaitu judulnya ayat-ayat Al-Quran tentang konsep dasar manajemen pendidikan Islam. Ayat-ayat Al-Quran tentang konsep dasar manajemen pendidikan Islam. Sebelum saya lanjutkan terkait dengan bab 2 ini, pembahasan ya, prolog dan stimulan yang tentunya nanti akan dibahas oleh teman-teman rekan-rekan para mahasiswa dan mahasiswi untuk peluasan dan pengembangannya. Ya, cuma yang pertama adalah saya sampaikan jazakumullah, terima kasih yang telah berkontribusi, yang telah mengikuti agenda kuliah di pertemuan sebelumnya dengan melakukan like, comment, kemudian subscribe di channel YouTube saya. Kemudian dan insya Allah tentu pertemuan ini juga akan di-share di YouTube dan untuk dikaji oleh teman-teman mahasiswa dimanapun dan secepat mungkin untuk dilakukan, disampaikan progres daripada memperhatikan daripada video perkuliahan pada kesempatan ini. Baik rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi, sebagaimana yang saya sampaikan, ayat ini adalah pertemuan kali ini adalah membahas tentang ayat-ayat Al-Quran tentang konsep dasar manajemen pendidikan Islam. Mari kita buka pertemuan perkuliahan online pada kesempatan ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sebagaimana judulnya, ayat-ayat Al-Quran tentang konsep dasar manajemen pendidikan Islam. Sebelum jauh membahas terkait dengan judul ini, ya, saya akan mengajak teman-teman untuk sama-sama memahami daripada pengertian atau definisi manajemen pendidikan Islam. Teman-teman sekalian, kata manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu kata manus yang berarti tangan dan agere yang berarti melakukan. Manus dan agere. Manus artinya tangan, agere artinya melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi kata manajer yang artinya menangani. Manajemen berasal dari kata Latin, ada dua kata, ya, manus dan agere digabung menjadi manajer yang artinya menangani. Dalam bahasa Arab, manajemen diartikan sebagai idarah. Idarah berasal dari kata dasar fi'il madinya adaro yudiru, artinya mengatur. Ya, mengatur. Jadi sementara dalam kamus bahasa Inggris Indonesia, John M. Elos atau Hashan Shazili, manajemen berarti kata to manage yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola dan memperlakukan. Ya, dari kata tersebut muncul kata benda daripada manajemen. Ya, dan kata manajemen dan manajer, ya, kata benda
manajemen dan manajer untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Jadi kalau manajemen itu adalah perilakunya, ya, kata bendanya, sedangkan yang melakukan disebut dengan manajer, ya, manajer. Akhirnya manajemen diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti adalah pengelolaan. Jadi kalau teman-teman mendengarkan istilah manajemen berarti pengelolaan atau kepengurusan. Ya. Manajemen pendidikan berarti pengelolaan pendidikan atau mengurusi bidang pendidikan. Kemudian kalau kita lihat dalam kamus bahasa Indonesia secara definisi utuh gitu, manajemen itu adalah pemakaian sumber daya secara efektif untuk mencapai sarana yang telah ditentukan atau menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Jadi penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai target sasaran. Dan itu yang disebut dengan manajemen. Artinya manajemen itu sifatnya umum. Disandingkan dengan manajemen pendidikan berarti itu pengaturan, pengurusan terkait dengan manajemen pendidikan. Kalau manajemen tentang ekonomi berarti kepengurusan terkait dengan bidang ekonomi. Manajemen politik, pengurusan terkait dengan politik dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka pemanfaatan sumber daya secara efektif untuk mencapai target yang sesuai harapan secara efektif dan efisien. Nah, seperti itu. Bagaimana Al-Quran berkata tentang manajemen ini? Surat As-Sajdah ya, As-Sajdah, maaf. As-Sajdah ayat 3 surat 32 nomor 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilahi fi yaumin kana miqdaru alfasanatin mimma ta'uddun. Dia mengatur. Siapa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala mengatur minas sama'i, mengatur urusan dari langit, ilal ardi kepada bumi. Summa ya'ruju ilaihi, kemudian setelah itu ya naik kepadanya fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun, naik kepadanya dari satu hari yang kadarnya itu sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Mimma ta'uddun menurut perhitungan kalian semua. Maka jelas ya, Allah mengatur urusan dari langit turun ke bumi. Maka tadbir atau idarah itulah manajemen menurut bahasa Arab atau menurut Islam. Nah, maka kalau tadi ada istilah manajemen, pelaksanaan namanya manajer. Nah, kalau dalam bahasa Islam, bahasa Arab, kalau ada idaroh, ada mudabbir. Jadi manajer itu adalah mudabbir itu manajer. Nah, keteraturan alam raya semesta yang begitu Allah ciptakan dengan rapi, dengan stabil, dengan indah. Ini bukti bahwa Allah memanajemen atau memanage daripada alam semesta ini dengan profesional. Ya, dengan expert, dengan ahli, ya. Diciptakan, telah dijadikan sebagai khalifah di bumi manusia kita, ya. Maka kita harus mengatur, ya, menjadi bagian daripada mudabbir alam semesta ini, mengurus, ya, supaya amanah yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia, tugasnya sebagai tadbir untuk mengurus sesuai dengan tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua. Nah, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan, kemudian beberapa pengertian manajemen di atas, ya, baik manajemen secara umum maupun manajemen ya menurut Al-Quran tadi, bahwa titik tolaknya sama sehingga dapat disimpulkan apa itu. Ada beberapa hal. Yang pertama, manajemen merupakan suatu usaha atau tindakan ke arah pencapaian tujuan melalui satu proses, ya. Yang kedua, manajemen merupakan satu sistem kerja sama, sistem kerjasama. Artinya kalau sistem kerjasama bukan satu orang, tapi lebih daripada satu orang, bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya. Dengan pembagian peran yang jelas, mana bagian depan, mana bagian belakang. Kalau dalam main bola, mana bagian kiper, mana bagian penyerang, mana bagian back yang bertahan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga,
manajemen melibatkan secara optimal kontribusi, melibatkan secara optimal kontribusi orang-orang ya yang ada di dalamnya, baik orang-orang, dana, fisik, sumber daya manusia dan lain-lainnya, sumber-sumber yang lainnya secara efektif dan efisien. Maka sumber pendidikan Islam adalah ini secara eksplisit artinya sumber atau pendidikan Islam ya, melihat daripada penjelasan daripada manajemen tadi, sumber pendidikan Islam adalah usaha untuk mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan manusia ya. Syekh Naqib Al-Attas dalam kitabnya Konsep Pendidikan dalam Islam, Syekh Naqib Al-Attas seorang ilmuwan dari Malaysia, berasal dari Bogor, Jawa Barat. Apa katanya? Pendidikan Islam adalah usaha yang dilakukan pendidik terhadap anak didik untuk mengenal atau pengakuan tempat-tempat yang benar. Pengakuan tempat-tempat yang benar segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan akan tempat Allah yang tepat, di dalam tatanan wujud dan kepribadian. Jadi ini adalah untuk mengenalkan manusia kepada Tuhannya. Di sisi lain, menurut Ahmad Maryamba mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar. Bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidikan terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama yang disebut dengan insan kamil. Nah, jadi begitulah pendidikan Islam menurut dua tokoh tadi. Yang pertama adalah Syekh Naqib Al-Attas, yang kedua adalah menurut Ahmad D. Maryamba. Nah, maka dengan demikian pendidikan Islam merupakan proses internalisasi nilai-nilai Islam kepada peserta didik sebagai bekal untuk mencapai kebahagiaan, kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Maka kalau kita sambungkan antara manajemen pendidikan dengan pendidikan Islam, maka kita akan menemukan apa itu artinya. Definisinya, manajemen pendidikan Islam adalah manajemen pendidikan Islam yaitu suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan secara Islami dengan cara mensiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal yang berkaitan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Lebih lanjut ya, menurut Mujammil Qomar bahwa definitif ini memiliki implikasi-implikasi yang saling terkait dan membentuk satu kesatuan sistem dalam manajemen pendidikan Islam. Implikasi-implikasi itu diantaranya adalah proses pengelolaan pendidikan Islam secara Islami ya. Yang kedua terhadap lembaga-lembaga, objeknya terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga proses pengelolaan secara Islami. Lembaga pendidikan Islam secara Islami menghendaki sifat inklusif dan eksklusif. Ini kan Islam ya. Kemudian selanjutnya yang keempat, secara ada cara mensiasati. Ya, bagaimana cara mensiasati agar memiliki strategi-strategi sampai akhirnya target-targetan daripada lembaga pendidikan Islam itu tercapai ya, baik daripada perbedaan administrasi, manajemen dan lain sebagainya. Perlu ada siasat, perlu ada strategi. Kemudian yang kelima, sumber-sumber belajar dan hal-hal yang terkait yang dimiliki ya, intinya manusianya, kemudian bahannya ya, buku-bukunya, perpustakaannya, fasilitas dan lain sebagainya, lingkungan dan termasuk alat peralatan ya, fasilitas penunjang dan juga ada aktivitas belajar di antara mereka. Maka itu ya salah satu yang terkait ya, yang terkait daripada cara mensiasatinya yang berkaitan dengan sumber belajar. Yang keenam, yang selanjutnya tujuan daripada pendidikan Islam tersebut ya harus jelas ya. Yaitu tadi sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Naqib Al-Attas, jadi mengantarkan manusia mengenal Rabbnya, lebih dekat kepada Rabbnya. Ya, bahwa kalau ada bahasa lain adalah ikhrajul ibad min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah.
Jadi pendidikan Islam itu, manajemen pendidikan Islam mengantarkan peserta didik kepada pemahaman, keyakinan, mengeluarkan dirinya dari penghambaan kepada sesama makhluk sampai menghambakan dirinya hanya kepada Allah semata dan tidak menghambakan kepada yang lain. Nah, terus teman-teman mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prinsip dasar manajemen pendidikan Islam. Prinsip dasar manajemen pendidikan Islam yang pertama, senantiasa harus ikhlas. Bagaimana ketika seorang daripada aktivis manajemen pendidikan Islam atau manajer daripada pendidikan Islam, dia harus senantiasa ikhlas, karena yang diajarkan bukan materi, bukan keduniaan, tapi ukhrawi. Tadi itu tujuannya adalah mengantarkan manusia mengenal Rabbnya. Ikhrajul ibad min ibadatil ibad ila ibadillahi wahdah. Ya, jadi wa aqim, sebagaimana Al-Qur'an menjelaskan, Al-A'raf ayat 29, wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Jadi yang pertama adalah, dan katakanlah, luruskanlah muka setiap salat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan kepadamu, mengikhlaskan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan, begitu pula Allah akan mengembalikanmu. Jadi ayat ini memotivasi kita untuk senantiasa melakukan kebaikan atas dasar ikhlas, termasuk ketika kita sebagai manajer aktivitas pendidikan Islam juga yang harus ya kita canangkan dalam diri, yang utama adalah dengan senantiasa memiliki sifat ikhlas. Yang kedua, jujur. Ini jujur juga penting. Ini prinsip-prinsip utamanya. Yang kedua adalah jujur. Dalam pendidikan Islam, manajernya atau manajemen dan orang-orang yang berada di dalamnya harus memiliki sifat jujur, ya. Agar apa? Agar target daripada tujuan daripada pendidikan Islam tercapai karena kejujuran dari semua aspek yang ada di dalamnya. Jazallahu shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurur rahim. Ini ayat Al-Ahzab ayat 24 surat Al-Ahzab. Supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya. Ya, jadi jangan sepelekan ketika kita melakukan kejujuran, melakukan amal dalam setiap hal yang walaupun hal kecil, maka Allah akan memberikan pahala dan tentunya akan memberikan capaian tak capaian sesuai dengan targetan dan cita-cita kita. Kalau pendidikan Islam capaiannya tadi mengantarkan anak didik kepada mengenal Allah, maka kalau dengan jujur maka insya Allah target itu akan tercapai. Tapi kalau sebaliknya, ya ternyata tidak jujur pengelolanya, naudzubillah, maka tidak akan tercapai, mungkin bisa jauh, naudzubillah, bahkan wa yu'adzibal munafiqin, ya, turun azab bagi mereka yang tidak jujur atau munafik dalam jiwanya. Walladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan ternyata kejujuran ini, sifat jujur ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah amanah. Tadi yang kedua jujur, yang ketiga amanah. Harus amanah. Sedangkan orang yang manajer atau daripada pengelola, daripada sifat utama manajemen pendidikan Islam adalah harus senantiasa amanah. Ya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Senantiasa amanah, jangan sampai korupsi. Jangan sampai melakukan perkara-perkara yang, ya, kalau misalkan lembaga pendidikan, ya yang penting cukup dapat uang, operasional tertutup, ya sisanya nggak tahu kemana. Tidak amanah. Jadi karena kalau tidak amanah maka fangtadir sa'ah, tunggulah kehancuran, ya katanya. Karena amanah ini sesuatu yang perkara yang sangat sifat yang utama yang harus dimiliki oleh setiap aktivis yang berada di dalam manajemen pendidikan Islam. Apalagi adil sebagaimana menurut Abu Dinata, ya adil itu, ya, atau adil itu menurut Abu Dinata adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada persamaan atau bersikap tengah-tengah atas kedua perkara. Ya, walaupun ada pengertian lain, buat syai' ala syai', meletakkan sesuatu kepada sesuatu yang tepat. Peci ini tempatnya di kepala. Kalau peci itu ini adil. Tapi kalau peci ini ditempatkan di tuur, di lutut, maka itu tidak adil. Was-samaa'a rafa'a wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti
wala tukhsirul mizan, dan Allah telah meninggikan langit-langit dan meletakkan neraca keadilan supaya kamu jangan sampai melampaui batas neraca. Jadi sesuai dengan porsi. Jadi kalau bosnya, pimpinan, manajernya sekian, anak buahnya sekian, staf-staf gurunya sekian, semakin banyak bekerja, jamnya terpakai, pengorbanannya banyak, maka juga haknya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Ini bagian daripada keadilan, unsur dalam prinsip manajemen pendidikan Islam. Apalagi tanggung jawab. Jadi elemen yang adalah manajemen pendidikan harus senantiasa semuanya bertanggung jawab sesuai dengan ranahnya masing-masing. Ada job desk yang jelas, ada SOP yang tepat dalam setiap bagian-bagiannya. Ya, jangan sampai tadi nyeruduk sana nyeruduk sini, kerjanya tidak sesuai target, kerjanya tidak sesuai dengan SOP, prosedur, job desk, akhirnya nyeruduk sana nyeruduk sini, dan target utama dari pendidikan Islam tidak tercapai. Karena semua dikerjakan, ngarau kusiku bahasanya, itu tidak bisa. Dalam konsep prinsip pendidikan Islam itu harus punya tanggung jawab masing-masing sesuai dengan pos-posnya masing-masing. Dan dalam Islam pun kan jelas kan, surah Al-Baqarah 285, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, dan setiap bagian di dalam Islam juga kan, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Ya, setiap sesuatu kita adalah pemimpin bagian. Setiap pemimpin bagian akan dipertanyakan apa yang telah dilakukan. Ya, itu juga harus jadi stressing kita bersama dalam berpikir manajemen pendidikan Islam. Kemudian teman-teman mahasiswa, selanjutnya adalah kita bahas unsur-unsur manajemen pendidikan Islam ya dalam Al-Qur'an. Yang pertama, fleksibel ya, artinya fleksibel itu tidak kaku, tidak jumud, ghairu jumudin, mutaghayyirat ya, fleksibel ya. Selama fleksibelnya itu berada di dalam koridor syariat ya, jangan sampai melabrak terlalu jauh ya. Mutaghayyiratnya itu adalah fleksibelnya itu sesuai dengan syariat dan garis. Wajahada fillahi haqqa jihadi huwa jatabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ya, itu juga salah satunya perintah berjihad, dan berjihadlah kamu kepada Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan dia Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ya, jadi wa ma ja'alaikum fid dini min haraj, bukan kesempitan tapi longgar dan fleksibel. Yuridullahu bikumul usra wa la yuridullahu bikumul usra bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, bukan menginginkan diantara kalian kesulitan. Yang pertama fleksibel. Yang kedua efektif dan efisien. Jangan bertele-tele. Jangan bawa banyak aturan tapi tidak dipahami. Jangan kemudian membangun aturan yang sampai kemudian menimbulkan sifat suudzon di antara aktivis manajemen pendidikan Islam. Jadi harus efektif, baik peraturannya, waktunya, ya bila perlu gajinya harus efektif dan efisien. Ya, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mal, dalam surat Al-Kahfi 103 sampai 104. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah wahai Muhammad, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Itu orang-orang yang telah sia-sia perbuatan dalam kehidupan di dunia ini. Tidak ada manfaat tapi sia-sianya. Karena tadi tidak efektif dan efisien pekerjaannya. Misalkan selalu tugas dikerjakan, misalkan kalau atasan nanya. Dalam manajemen pendidikan Islam tidak begitu. Tugas kalau dilaksanakan ya sesuai dengan apa yang SOP-nya, peraturannya. Walaupun kita misalkan bos tidak memeriksa, atasan kita tidak mengecek, tapi bagian di bawahnya sadar dengan tugas-tugas itu, maka insya Allah tidak termasuk ya perkara yang sia-sia yang sesuai dengan surat Al-Kahfi ya, ayat 103 dan 104 ini. Apalagi terbuka ya. Tentunya harus terbuka, masalah keuangan, masalah manajerial, pengaturan, SOP-nya harus dibuka semuanya ya, karena ya manajemen pendidikan Islam ada tujuan bersama untuk mengantarkan Allah, bukan untuk memperkaya owner, bukan untuk memperkaya orang yang punya sekolah, tapi adalah untuk mengenalkan Allah. Artinya selama ya penunjang untuk mengenalkan Allah, maka apapun itu harus dilakukan dan dibuka ya. Jelas ayatnya tadi ya yang sudah dibacakan, surah An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha, amanati ila ahliha.
Kooperatif dan partisipatif. Ya, kooperatif harus senantiasa ya tugasnya manajer pendidikan Islam harus kooperatif dan partisipatif. Ya, kooperatif artinya ya harus dasarnya dalam ayat Al-Qur'an wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Senantiasa bertolong menolong dalam kebajikan dan dalam takwa, yang kooperatif dan partisipatif. Kemudian masih ada ya fungsi manajemen pendidikan Islam. Ya, yang terakhir ini fungsi manajemen pendidikan Islam itu adalah rumusnya sama dengan manajemen secara umum, POAC, planning, organizing, kemudian actuating, kemudian controlling. Nah, 4 ini ya. Kalau planning perencanaan, organizing adalah pengaturan organisasi, actuating aktualisasinya, dan yang terakhir controlling dan evaluasinya. Jadi sama 4 hal ini. Ya, ini juga manajemen pendidikan Islam juga sama, POAC. Harus ada planning, organizing, actuating dan controlling. Ya, 4 hal ini. Baik, saya kira teman-teman mahasiswa itu yang saya bahas pada kesempatan ini terkait dengan perkuliahan di pertemuan kedua mata kuliah ayat-ayat manajemen pendidikan Islam. Mudah-mudahan semakin terbuka teman-teman, dan tentunya saya berharap tidak puas sampai di sini. Teman-teman silahkan kembangkan, dan setelah ini saya memohon kepada antum setiap mahasiswa dan mahasiswi untuk membuat catatan setiap individu dari apa yang saya sampaikan, mau diketik maupun tulisan tangan. Setelah itu kemudian tentang konsep dasar manajemen pendidikan Islam sesuai Al-Qur'an. Dari apa yang saya sampaikan disimpulkan, kemudian dikuatkan dengan materi-materi dari sumber yang lain. Kemudian segera mungkin 3 hari dari sekarang saya tunggu di WA Japrian kepada saya, dan ini menjadi tugas, dan berarti perkuliahan telah dihadiri oleh yang melaksanakan tugas. Baik, itu saja teman-teman sekalian, semoga ada manfaatnya dan tentunya semakin bertambah hazanah keilmuan kita untuk mempersiapkan masa depan kita yang lebih baik. Terima kasih atas yang telah menonton dan menyaksikan video ini. Jazakumullah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.